Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Anggraini dengan NIM 2248201159. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran biostatistik untuk memenuhi tugas dari Pak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, saya sudah menginput data terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Di sini kita lihat data variabel view-nya. Di data variabel view-nya terdapat di bagian name-nya kita buat Heu, Kel, sama Kakak. Di bagian desimalnya kita rubah menjadi 0. Di bagian labelnya kita buat nomor hewan, kelompok hewan uji, sama kadar kolesterol. Di view-nya kita buat pada bagian kelompok hewan ujinya, yaitu view 1 kita buat pada labelnya kelompok negatif. View 2 kita buat pada kelompok positif. View 3 kita buat pada labelnya kelompok dosis rendah. View 4 kita buat pada labelnya kelompok dosis sedang. View 5 kita buat pada labelnya kelompok dosis tinggi. Lanjut kita okekan. Setelah itu kita rubah measure-nya menjadi Heu normal, Kel normal, Kakak menjadi skull. Setelah itu lanjut kita ke data view. Lanjut kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya analyze, descriptive, statistik. Lanjut explore. Kemudian masukkan kadar kolesterol ke dalam kolom dependent list. Pada kolom factor list masukkan kelompok hewan uji. Kemudian klik plot, centang normalitas plot with test. Kemudian continue. Lanjut klik statistik. Kemudian pastikan 95%. Kalau udah 95%, lanjut continue. Klik OK. Muncul data sebagai berikut. Yang kita lihat yaitu pada tabel normalitasnya. Kita lihat pada bagian Shapiro wheel karena data kita kurang dari 50. Sig yang kita dapatkan besar daripada alfa atau besar dari nilai 0,05. Jadi data kita dikatakan normal. Lanjut kita melakukan uji ANOVA. Pertama yang kita lakukan yaitu analyze, confirming, one way ANOVA. Masukkan kadar kolesterol ke dalam kolom dependent list. Kelompok hewan uji ke dalam kolom faktor. Kemudian klik post hoc, centang LSD. Kemudian continue. Klik option, klik homogeneity, kemudian continue. Oke. Kita lihat datanya ya. Untuk uji homogeneity didapatkan 0,89 lebih besar daripada alfa. Jadi data kita homogen. Karena data kita homogen, kita lihat hasil uji tabel ANOVA. Didapatkan nilai sig-nya 0,00, kecil daripada alfa, berarti ada perbedaan. Jadi kita baca bagian post hoc-nya. Yang di sini yang berbeda kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Kita anggap data kita tidak normal, tapi sebelum itu kita ubah data kita menjadi kategorik. Caranya klik transform, record into different. Kemudian masukkan kakak ke dalam kolom numerik variabel. Dikasih namanya kakak2, di label kadar kolesterol. Kemudian klik change. Setelah klik change, klik all and new value. Setelah itu dibuat di bagian rank-nya yaitu 90 sampai 119. Kemudian di value-nya 1 di-add-kan masuk ke dalam kolom. Lanjut dibuat di rank-nya juga 120 sampai 139. Di value-nya kita buat 2, di-add-kan langsung masuk ke dalam kolom. Untuk selanjutnya yaitu dibuat di bagian rank value trough hills, yaitu 140. Di value-nya kita buat 3, di-add-kan kemudian masuk ke dalam kolom. Kemudian di continue. Setelah itu di okekan. Kita kembali ke data kita lagi. Lihat di bagian KK2-nya sudah berubah menjadi berisi angka. Selanjutnya ke variabel view. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0.
Untuk value-nya kita rubah, value kita kasih kode 1, labelnya normal. Add 2, value-nya kasih kode 2, kita buat sedang. Add value 3, kita buat tinggi. Add. Lanjut kita oke kan. Kembali ke data view. Sini sudah berubah menjadi kategorik. Selanjutnya kita langsung aja melakukan uji Kurzweil-Wallis. Itu dengan cara klik analyze, non parametric test, kemudian klik legacy dialog, klik ke independent sampel, kemudian masukkan kadar kolesterol ke dalam tabel test variabel list. Kemudian klik define range. Kasih kodenya, minimumnya 1, maksimumnya 5, continue. Kemudian oke. Keluar hasilnya. Hasil ujinya 0,00 kecil daripada alfa. Harus dilakukan uji lanjut. Uji yang kita lakukan yaitu uji Mann-Whitney. Caranya yaitu klik analyze, non-parametric test, kemudian legacy, kemudian klik 2 independent sampel, kemudian masukkan kadar kolesterol ke dalam test variable list. Oke, masukkan ke dalam grouping variable, klik define group, kasih grup 1, kode 1, grup 2, kode 3, continue, oke. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil Mann-Whitney besar daripada 0,005, berarti antara kelompok negatif dan kelompok dosis rendah tidak ada perbedaan signifikan. Kita lanjut melakukan uji kedua, yaitu uji chi-square. Di sini sebelumnya sudah saya masukkan datanya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita mulai ujinya dengan cara klik analyze, descriptive statistic, klik cross tab, kemudian masukkan ke dalam kolom row penurunan kadar kolesterol ke dalam kolom jenis kelamin, kemudian statistik, centang chi-square, dan centang Kris, kemudian oke. Kemudian sel, centang absorbed, centang expected. Di bagian ini centang row sama kolom, kemudian continue, dan tekan OK. Didapatkan hasilnya. Lihat apakah data validnya 100% atau tidak. Yang kita dapatkan datanya 100% valid, jadi datanya dapat diterima. Untuk uji chi-square-nya 2 sel kita memperoleh hasil 50%, berarti kita lihat di bagian tabelnya yang di Fisher kita memperoleh sig-nya 1,00, artinya tidak ada hubungan antara penurunan kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan sama. Terakhir kita lakukan uji regresi linear menggunakan data yang sudah saya input terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu videonya. Caranya uji regresi linear, klik analyze, klik regression, kemudian linear, regression linear, masukkan konsentrasi vitamin C ke dalam kolom dependen dan adsorban ke dalam kolom independen, kemudian diokekan dan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang perlu dilihat di regresi linear yaitu nilai R kuadratnya. Nilai R kuadrat harus besar dari 95. Nilai R kuadrat kita 0,99. Berarti regresi linear kita ini dapat diterima. Berarti di sini Y adalah adsorban. Jadi rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Nilai A-nya 107,71, nilai B-nya min 140,96.
Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya paparkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.